hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan nikmat tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Yeah, yeah. Aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence. Yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom semuanya, selamat pagi. Berapa yang bersuka cita dalam rumah Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita semuanya. Come on everybody. Bangkit berdiri, beri senyum, kanan kiri dong. Salam gitu ya, good morning, wilujeng morning. Selamat pagi Fajar, ketemu lagi Anda semuanya di tempat ini. Berapa yang bersuka cita kita dalam rumah Tuhan, bilang amin dong. Amin. Yuk beri tepuk tangan dan sorak-soranya hanya bagi Tuhan Allah kita semuanya. Kita satu hati sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersepakat sejak dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini hanya satu nama yang kami mau fokus. Memuja, memuji, menyembah dan mengagungkan. Kami percaya sekali Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi. Amin. Dari dahulu hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Waktu Yes. kami pulang, Tuhan kami tidak sama seperti Tuhan kami datang. Yes. Ada roh Tuhan, ada lawatan hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Bahkan tidak hanya kami di sini, tapi yang di rumah juga Tuhan. Waktu mengikuti ibadah lewat live streaming ini Tuhan, hadirat Tuhan yang sama menjamah Anda yang di rumah. Setiap kita semuanya yang singgah peninggikan nama Tuhan, percaya hari ini ibadah kita menjadi ibadah yang bukan biasa-biasa tapi luar biasa, katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita semua sama-sama, everybody. Come on. Tepuk tangan sama-sama ya. Semuanya sama-sama bilang. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Tepuk tangan yuk semua. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Tunjuk kepada dia, katakan satu. Satu-satunya penebus. Kami
Ayo semuanya yang sama-sama melompat katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharap para papa. Lagi. Para papa. Ayo semua bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti. Di atas kepala tepuk tangannya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dan angkat tangan, angkat hatimu, katakan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dari hidup. Everybody here we go, jump. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam hadirat, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Saya percaya sekali lagu ini udah kita kenal dengan baik, betul? Tapi ayo imani, sadari lagu ini mengajak kita untuk percaya. Semua bilang percaya. Di dalam kita ada roh Tuhan yang berperang untuk setiap persoalan kita. Amin. Itu sebabnya judul lagunya apa? Ada yang tahu? Bersorak-sorai. Hari ini tidak sekedar nyanyi, sejak dari awal kita nyanyi, memuji, menyembah. Alami kedahsyatan hadirat Tuhan di tempat ini dan mengalami lawatan Tuhan yang bahkan belum pernah kita alami. Ayo tepuk tangan bagi Dia sekali lagi. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Allah kita. Yes, everybody. Para papa. Para papa. Siap semuanya bersorak. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mana tepuk tangannya? Bertepuk tangan. Yes. Muliakan namanya. Amin. Dia selamatkan jiwa kita. Deklarasikan, hanya Dia, nama Yesus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit. Siap semuanya, katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lagi sama-sama katakan, Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan. Kami percaya Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Ayo semuanya bersorak, katakan haleluya. Lewat pujian ini Tuhan, kami memberi tempat di tempat ini kepada Engkau Roh Kudus, menjamah setiap hati kami semuanya. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Haleluya. Yeah. Semuanya. Para papa. Lagi ya. Para papa. Para papa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
bersukacita Bapak Ibu di dalam Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Yeah. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Katakan semua. Perlindungan dan pengharapan. Semua. Para papa. Lagi. Para papa. Yesus. Thank you Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Terus ya beri tempat kepada Dia yang kita puja, kepada Dia yang kita rindukan sepanjang minggu. Ada lagu yang sebetulnya udah lama. Saya teringat banget ya. Ini udah puluhan tahun lalu direkam. Tapi saya percaya. Saya masih ingat banget bagaimana hadirat Tuhan menjamah saya dan kawan-kawan waktu rekaman lagu ini. Doa saya, kita juga boleh kembali mengalami Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, hadiratnya juga. Amin. Lewat pujian ini. Boleh didengar lebih dulu ya, sebelum kita mengikuti setiap kata-kata dari lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan setiap persembahan penyembahan ini hanya bagi Engkau satu-satunya Tuhan. Sama-sama. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, tinggal di dalam hadirat-Mu dan menikmati keindahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, jalan dalam kebenaran-Mu dan memuliakan-Mu selalu. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Dan ku angkat tangan memuji. Tinggikan Dia. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Tidak susah ya. Yuk sekarang simak ya, setiap kata pastikan dari hatimu. Satu hal yang ku rindu, yang ku pinta, semua. Satu hal yang ku rindu dari hati kita. Satu hal yang benar Tuhan ku pinta, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, keindahan-Mu. Satu hal yang masing-masing mendekat ke hadirat-Nya masing-masing. Satu hal yang ku pinta, jalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Semuanya sembah
kami meninggikan nama-Mu. Amin. Dan menjadi rupa harum semerbak bagimu. Ku sembahkan. Boleh angkat tangan kita ya sama-sama Bapak Ibu. Dari rupa harum semerbak bagimu. Saya rindu, bahkan ini doa saya selama saya mempersiapkan lagu ini. Saya rindu setiap kita jemaat tempat ini, Anda juga yang mengikuti lewat live streaming, mengalami kedalaman hadirat Tuhan yang berbeda dan spesial hari ini di tempat ini. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu, izinkan saya share dikit ya. Penyembahan itu ibaratnya seperti kita datang ke rumah orang yang kita sayangin, kita cintain, kita hormati. Saking kangennya kita sama orang tersebut, waktu kita ketok rumah, kita lihat wajahnya, kita bilang, hey, I miss you, cipika-cipiki. Tapi selanjutnya, biasanya menjadi berkesan, gue bawa ini nih buat elu. Apa namanya? Cindera mata, buah tangan. Penyembahan itu seperti itu juga. Waktu kita masuk hadirat Tuhan, Tuhan gak butuh apel, gak butuh pepaya, gak butuh gudeg. Tapi cindera matanya adalah pujian dan penyembahan. Makanya ada kata-kata dari lagu ini, kutinggikan dan kuagungkan namamu biar menjadi dupa. Katakan dupa. Dupa. Saya pribadi senang wewangian. Kalau di rumah tuh wangi gitu ya. Sepanjang ruangan tuh aduh moodnya berbeda. Penyembahan itu bisa mengharumkan isi surga. Amin. Mau mengalami hadirat Tuhan yang biasanya kalau kita nyembah Tuhan kan lagunya pergumulan, 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 dan pergumulan. Tapi hari ini gak ada kata-kata itu, yang ada hanya satu hal yang kurindu. Mengalami Tuhan. Dan biarlah penyembahan hari ini kita jadikan dupa yang mengharumkan surga. Amin. Semua bilang wow. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Satu yang ku rindu, sekutu dengan jemaat saja bawa. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Beri tempat kepada hadirat-Nya, menjamah setiap kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Ayo semua bilang,
Satu hal yang ku pinta. Katakan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, menikmati semuanya bersama-sama. Katakan, satu hal yang ku rindu. Ini hati kami Tuhan. Satu hal yang ku pinta, jalan-jalan kebenaran-Mu. Muliakan nama Tuhan. Ayo angkat hatimu, sama-sama katakan, ku sembahkan dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar mencari rupa harum semerbak bagi-Mu. Sembah, sembah, ku sembahkan. Fokus hanya kepada Dia, Bapak Ibu. Fokus hanya kepada Tuhan Allah yang layak disembah. Memuji-Mu, biar menjadi rupa harum semerbak. Lagi semuanya bersama-sama, ku sembahkan. Bebaskan hati kita, bebaskan hati kita, teman-teman, Bapak Ibu. Dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, yang menjadi rupa harum semerbak bagi-Mu. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia yang layak disembah. Haleluya. Sembah, 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 sembah. Amin, amin, amin. Haleluya. Bersama seluruh malaikat, bersama seluruh isi surga. Haleluya, haleluya, yes Lord. Haleluya, haleluya. Engkau layak Bapa, Yesus Allah Roh Kudus, Engkau layak. Oleh hadirat-Mu Tuhan, jamahlah seluruh, terima urapan dari Tuhan. Urapan-Mu mengubah lagi semua. Satu yang ku rindu, kira kamarya kata sandaya kalarabo. Jesus, seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah, nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat.
Tuhan menjamah Tuhan. Kami terima urapan-Mu mengubah. Nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah. Urapan-Mu Tuhan mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah, mengubah hidupku. Penuhi segala kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Yes, yes. Come on church, sing haleluya. Haleluya. Kemegahan hadirat-Mu turun di tempat ini. Satu yang rindu. Jemaat saja. Tenang dalam hadirat-Nya. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Yes. Hirup udara surga di tempat ini. Hirup udara surga di tempat ini. Mungkin ada yang sudah terlalu lama kau membiarkan tanah hatimu kering. Ayo, izinkan urapan Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kerinduan lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Hanya kepada-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Jamah setiap umat-Mu. Lawat setiap umat-Mu. Bela umat-Mu Tuhan. Ayo bebaskan hati kita, Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Ku sembahkan
tangan memuji, ku tinggikan dan ku naikkan pujian. Menjadi dupa, harum di hadapan-Mu Tuhan. Lagi sama-sama katakan kepada Dia. Ku sembahkan. Terima Bapak Ibu. Terima urapan baru dari Tuhan. Dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi rupa harum semerbak Ku tinggikan, katakan. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi rupa harum semerbak. Ku tinggikan kepada Dia, bilang. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian Yes. syukur, biar menjadi dupa. Biar menjadi dupa. Katakan. Biar menjadi dupa harum semerbak bagi. Yes, yes Lord. Segala puji, hormat, segala sanjungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Tuhan Yesus yang ada di saat kami berbahagia. Tuhan Yesus yang ada di saat kami lemah dan jatuh. Tuhan Yesus bahkan yang ada saat kami juga ada di titik terendah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini hati kami sungguh-sungguh terbuka. Kami mau mendengar suara-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap pikiran ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah. Setiap jemaat Tuhan yang siap boleh katakan amin. Dan mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Kita deklarasikan 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Katakan, people is our mission. Connect with God and make disciples. Mari ambil waktu untuk connect juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan, senang banget bisa melihat wajahmu. Hello, happy Sunday semuanya. Ya, senang sekali hari ini kita ada di dalam minggu kedua dengan tema apa Bapak dan Ibu semua? In Between. Hari ini saya sempat dalam saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya membuka kembali hasil medical check up saya tertanggal 2 Maret ya, ini saya di laptop saya ini saya buka nih. 2 Maret 2026 ya. Waktu itu saya menerima hasil dari cek darah dan lab saya ya. Dan cukup mengagetkan ya, karena saya sebenarnya kan cukup hidup sehat ya. Bapak dan Ibu mungkin tahu, olahraga teratur ya, ke gym 2 kali 3 kali seminggu gitu ya. Dan
cukup aktif tetapi cukup mengagetkan. Saya bacakan sedikit ya. Kolesterol total. Mau tahu berapa Bapak dan Ibu nilainya? 278. Normal itu 200 ya. HDL ya angkanya 65 dan LDL-nya adalah 196. Jadi angka tinggi itu 160 sampai 189 dan di atas 190 itu sangat tinggi gitu ya. Cukup mengagetkan ya, dan saya akhirnya belajar. Oh ternyata saya itu kurang kardio ya. Saya nggak gitu suka lari ya, jalan cepet gitu. Saya mungkin lebih suka angkat-angkat beban ya. Dan dokter menyarankan, ayo lebih banyak kardio. Akhirnya saya jadi semangat sekali. Sejak bulan itu saya mulai siap-siap. Beli sepatu lari, ya kan, cari aplikasi buat catat latihan ya. Saya mulai tanya-tanya rute lari yang enak tuh di mana sih gitu ya, di area Jogja. Dan bahkan saya mulai menikmati sih akhirnya berlari-lari di daerah sekitar rumah saya ya. Banyak sawah, banyak ayam, sapi, melihat matahari pagi, matahari terbit. Semua terasa menyenangkan ya. Sampai saya benar-benar mulai berlari dengan lebih serius. Tetapi ternyata waktu saya mulai berlari dengan lebih serius itu tidak semudah yang saya bayangkan ya. Nafas ngos-ngosan di menit tertentu, tergoda buat berhenti ya, kaki pegel, rasanya sih pengen berhenti aja gitu ya. Tetapi kemudian saya sadar sih satu hal. Setelah bulan mulai berlari, ya mungkin LDL saya belum berubah. Hasilnya belum terlalu terlihat, tetapi saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, emangnya semua usaha itu harus langsung kelihatan hasilnya ya. Bahkan ini udah 3 bulan berlalu, kalau saya cek lagi mungkin LDL saya belum terlalu turun. Tapi saya belajar bahwa memang bagian tersulit dari sebuah perubahan itu bukanlah memulainya. Setuju ya Bapak dan Ibu semua ya. Orang bisa memulai dengan semangat, tetapi yang paling sulit itu justru tetap setia kan, ketika hasil belum terlihat. Wah di sini Sofian ini mengangguk-ngangguk gitu ya. Kenceng banget, kayaknya mungkin kamu sedang melalui journey yang sama nih. Tepuk tangan buat Sofian ya. Sedang memulai journey hidup sehat juga gitu ya. Dan bukankah kehidupan rohani juga seperti itu ya Bapak dan Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita udah berdoa. Ada yang berdoa di sini? Sudah mulai berdoa untuk sesuatu? Tapi jawaban belum datang. Betul ya Bu Cindy, Bu Dewi ada di sebelah sana ya kan. Kita udah taat. Melakukan firman nih udah taat. Tapi kok pintu-pintu kayaknya belum terbuka. Kita udah mengampuni. Tapi kok rasanya masih sakit banget di sini. Luka tuh kayaknya belum pulih. Kita udah percaya sih. Tapi janji Tuhan belum terlihat. Ada sebuah musim di antara, katakan sama-sama, awal dan akhir. Ya, itu namanya in between ya. In between, musim antara awal dan akhir. Dan inilah bulan dimana kita belajar musim itu. Saya ulangi sedikit apa yang Pastor Dev katakan. In between adalah masa di antara titik awal dan titik tujuan. Masa ketika saya dan saudara ya belum lagi berada di tempat yang lama, tetapi juga belum sampai pada tempat yang baru. Atau sama dengan ruang tunggu kehidupan. Dan sayangnya setiap kita itu sering banget masuk di dalam ruang tunggu kehidupan. Di dalam setiap musim-musim hidup kita.
Nah tentu yang namanya ruang tunggu memang bukan tempat yang aman dan nyaman ya Bapak dan Ibu semua ya. Karena di masa-masa ini tuh banyak sekali pertanyaan kan yang saya dan saudara sering tanyakan, Tuhan kapan ya pintunya kebuka? Tuhan kenapa ya doanya belum dijawab? Tuhan tuh masih gak sih menyertai saya? Kok kayaknya silent banget ya. Nah tetapi kita juga perlu menyadari memang masa ini tidak mudah karena disinilah ketidakpastian. Katakan sama-sama, ketidakpastian itu mulai berbicara. Bahkan hari ini kita bukan hanya berbicara tentang ketidakpastian, tetapi di in between ini ketakutan mulai berbisik di hati kita. Ya kan? Keraguan mulai memenuhi pikiran kita. Jadi masa-masa in between inilah tempat saya dan saudara sebenarnya diuji. Nah kalau kita berbicara tentang in between hari ini, kita akan belajar dari sebuah kota yang sangat terkenal di Alkitab. Namanya adalah kota Betel. Hari ini kita akan melihat dua orang yang sama-sama datang ke kota Betel. Yang satu nih namanya adalah siapa? Yakub. Dan satu lagi kita akan berkenalan dengan tokoh yang baru namanya adalah Yerobeam. Sama-sama datang ke kota yang sama. Sama-sama juga mereka berdua ini punya situasi yang menakutkan. Tapi nanti kita akan lihat hasil akhir hidup yang berbeda. Tempatnya sama, Tuhannya sama, tapi hati mereka berbeda. Dan karena hati mereka berbeda, masa depan pun berbeda. Ya, kita lihat kalau Yakub di Betel dia berjumpa dengan Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan, maka hasilnya nanti kita lihat akan berbeda. Tetapi kalau Yerobeam, Betel itu menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi ya di poin-poin berikutnya. Jadi kita akan melihat ya bahwa iman itu adalah menemukan kehendak Tuhan. Ini yang akan kita belajar di dalam tema ini di tengah in between. Ya, tetapi kita akan melihat juga ketakutan itu akan membuat kita terjebak di masa ruang tunggu ini. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Iman menemukan Tuhan di tengah in between. Ketakutan membuat saya dan saudara terjebak di ruang tunggu ini. Kita akan melihat satu kisah yang pasti Bapak dan Ibu yang umurnya dengan saya itu tahu. Siapa yang kurang lebih seumuran saya tahu tentang satu alat foto yang namanya Kodak. Ya, tahu ya? Tuh Lasmi mengangguk-ngangguk. Robi itu kita tandanya seumur ya. Kenapa? Karena zaman kita kalau bicara tentang film, foto memfoto pasti kita mencarinya kameranya Kodak. Betul? Nah, tapi ada sebuah kisah nyata yang luar biasa nih. Di tahun 75 itu artinya saya baru umur 2. Anak-anak muda belum lahir ya. Ternyata beberapa insinyur ya yang ada di perusahaan Kodak itu namanya salah satunya adalah Steve Sesson ya. Dia itu datang ke kantor pimpinan Kodak. Terus dia bilang kayak gini gitu ya, Pak, saya membawa alat baru. Alatnya itu tidak seperti kamera pada umumnya ya, tetapi bentuknya seperti pemanggang roti. Waktu itu dikatakan seperti itu. Terus dia berkata kayak gini, Pak, ini sebenarnya bisa menjadi masa depan fotografi. Kenapa? Karena alat itu adalah kamera digital pertama di dunia. Wow, bayangkan Kodak pada waktu itu sebenarnya menemukan masa depan. Sekarang kalau cari kamera yang jadul kan susah banget ya, semua digital. Dan semua tim
sebenarnya melihat, iya sih itu buat masa depan. Mereka menguji ya, dan mereka mengakui itu penemuan yang luar biasa. Tapi sayang, mereka itu takut satu hal. Kalau kamera digital berkembang, orang tidak membeli film lagi. Kenapa? Karena bisnis utama Kodak adalah film. Tahu nggak? Film yang panjang-panjang itu loh ya, yang diputar ter gitu ya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengembangkannya, mereka tidak memperkenalkannya kepada dunia. Mereka menyimpan, mengubur, merahasiakannya rapat-rapat bertahun-tahun. Bukan karena penemuan itu buruk, tapi karena apa? Karena apa? Takut, ya, takut kehilangan apa yang mereka sudah miliki. Ironis banget ya. Nah, apa yang terjadi? Yang menghancurkan Kodak itu bukan pesaingnya, tapi ketakutannya sendiri. Dan tahun 2012, perusahaan yang pernah menguasai hampir 90% pasar dunia itu bangkrut. Ya, sementara Canon, Sony, Apple semuanya melangkah jauh ke depan. Kodak berhenti di antara apa? Masa lalu dan masa depan, terjebak di in between karena ketakutan. Ini yang bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Seringkali ya, semua kita tuh salahkannya iblis. Iblislah yang menghancurkan hidup kita, ya kan? Iblislah yang mengacau balaukan. Nggak semuanya loh disebabkan oleh iblis. Kadang yang menghancurkan hidup kita itu adalah ketakutan yang kita tidak serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini pertanyaannya ya, apakah kita itu seperti Yakub ya, bisa menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan dan hidupnya berubah, atau seperti Yerobeam? Mari kita lihat bersama-sama sebuah kebenaran dari perjalanan di Betel ini, Bapak dan Ibu, saudara semua. Kita akan melihat Yakub ya, waktu itu dia sampai di sebuah kota yaitu Betel dalam kondisi seperti apa? Waktu itu hidupnya sedang dalam kondisi yang benar-benar berantakan. Minggu lalu kita mendengar ya, ia baru saja menipu siapa? Ayahnya sendiri, ingat ya, dengan semangkuk sup kacang merah, dengan dia membaluri tubuhnya dengan bulu-bulu binatang supaya seperti Esau kan, agar diberkati dengan berkat anak sulung. Ia mencuri hak kesulungan kakaknya, akibatnya kehilangan rumah, kehilangan rasa aman. Baru berjalan sekitar 800 kilometer. Wah, itu berapa puluh kali maraton ya. Dan dia sendirian, buronan. Jadi bayangkan malam itu ya, tidak ada kasur, tidak ada selimut, dia tidur dengan alas batu. Saya percaya dia tuh gak bisa tidur pada waktu itu ya. Dia penuh dengan ketakutan, dan bagaimana mungkin seseorang bisa tidur dengan nyenyak ketika masa depannya itu sangat gelap. Ketika rasa bersalah itu ngejar-ngejar dia kan, dia mungkin gak bisa tidur, jangan-jangan Esau nih udah ngejar saya dan mau bunuh saya. Ya kan, pernah ngalamin seperti itu? Tidur di kasur yang empuk, mungkin kita gak tidur di atas batu, tapi pikiran tidak pernah berhenti bekerja. Tubuh berbaring, tapi hati terus berlari. Siapa yang pernah ngalamin? Boleh angguk pelan-pelan aja. Tetapi menariknya, yang sangat luar biasa, di tempat yang paling gelap itu Tuhan hadir. Tuhan tidak menunggu Yakub jadi baik dulu. Dia tidak menunggu Yakub bertobat dulu memperbaiki hidupnya. Tuhan datang ketika Yakub sedang hancur di titik terendah kehidupan dia. Inilah Betel. Baca sama-sama 2, 3. Perjalanan Betel
adalah cermin dari perjalanan hidup manusia. Dari ketakutan menuju iman atau ketakutan yang menjadi perangkap. Mari kita melihat yang pertama ya. Iman. Kita akan bicara dua hal, faith and fear. Yang pertama-tama ini adalah faith. Iman ya, finds God in between. Jadi kalau saat ini saya bertanya, jadi battle itu seperti apa sih? Ya kita mungkin bisa berjawab, oh iya di battle itu Yakub bermimpi. Tetapi sebenarnya battle itu bukan hanya sekedar sebuah tempat. Ya, battle itu adalah perjalanan rohani di mana kita tuh ketemu dengan Tuhan. Kita akan melihat ya, apakah kita ini juga sebenarnya pernah pergi ke battle atau kita pernah mengalami battle di dalam hidup kita. Karena battle ini sebenarnya bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah momen di mana saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan. Di dalam ruang tunggu kehidupan kita. Kita melihat di dalam Kejadian 28, 16 ayat 19. 2, 3 kita baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Perhatikan sesuatu yang indah ya. Semalam sebelumnya tempat itu hanyalah namanya apa? Luz. Tempat biasa. Seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya. Tetapi pada waktu itu Tuhan hadir. Ingat mimpinya? Ada tangga ke surga ya. Malaikat turun naik. Yakub berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengganti nama tempat itu menjadi tempat yang sangat istimewa, yaitu Betel. Tempatnya berubah karena disitulah Yakub bertemu dengan Tuhan. Jadi kita belajar bahwa yang mengubah hidup saya dan saudara itu udah pasti bukan sebuah tempat, gedung gereja atau acara. Tetapi siapa yang bisa mengubah hidup saya dan saudara? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. In the middle of nowhere. Kota yang tidak populer, tidak istimewa, menjadi sangat istimewa. Karena disitulah Yakub berjumpa dengan Tuhan. Hari ini banyak orang yang berkata, saya tuh sudah lahir di keluarga Kristen. Saya udah ke gereja loh sejak kecil. Sejak saya baru bisa jalan, sejak saya masih bayi udah digeret-geret mungkin gitu ya sama mama papa saya duduk di gereja. Saya bahkan sekolahnya sekolah Kristen. Puji Tuhan ya, itu adalah anugerah kalau kita bisa ada di situasi yang seperti itu. Tetapi dengar baik-baik, kita juga udah belajar minggu lalu. Iman tuh nggak diwariskan begitu aja, betul? Iman itu harus dialami. Nggak ada seorang pun di tempat ini yang bisa otomatis masuk surga hanya karena ya orang tuanya Kristen, betul? Iya, nah oleh karena itulah kita benar-benar perlu menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita berjumpa secara pribadi dengan Dia. Katakan sama-sama, perjumpaan pribadi. Tuhan ingin sekali ya kita itu mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi mengenal secara pribadi. Dan perjalanan iman ini ya tidak dimulai ketika kita menemukan jalan keluar. Seringkali terjadi saat di tengah jalan
kita bertemu dengan Tuhan. Itulah battle. Jadi kalau bicara tentang battle, yang pertama-tama adalah apa? Tempat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Coba diingat-ingat, apakah kita sudah pernah bertemu dengan battle yang jenis ini di dalam hidup saya dan saudara? Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat tanda tangannya Kodev ya, itu ada yang unik. Di tanda tangannya itu ada tulisan 86 gitu ya. 85. Terus saya tanya, kok lucu sih di tanda tangan ada tulisan 85? Apa artinya Pastor Dev? Boleh dijawab? Lahir baru. Lahir baru. November 85, masa dimana pertama kali Kodev ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Battle yang pertama. Battle yang pertama itu waktu saya berusia 13 tahun dalam sebuah camping ya di Cikole di kota Bandung, dalam sebuah retreat pra-remaja. Disitulah saya bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di mana battle Anda yang pertama kali? Masih ingat waktunya? Waktu engkau dengan sesadar-sadarnya berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku butuh engkau menyelamatkan hidupku. Masuk dalam hatiku. Itu battle yang pertama yang engkau harus temui di dalam hidupmu. Amin. Menangkap? Battle yang kedua itu berbicara juga, kita katakan sama-sama apa? Tempat penyembahan. Ya, bertahun-tahun sudah berlalu nih. Ini masanya udah berbeda ya. Jadi enggak di tahun yang sama. Yakub udah punya keluarga. Ingat ceritanya, ada dia menikah dengan siapa? Lea, Rahel, punya banyak anak ya. Dia sudah diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan tuh panggil balik dia ke Betel. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Para pria boleh baca ya dengan suara yang keras, silakan. 1, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Terima kasih. Perhatikan, sebelum membangun mezbah, apa yang Yakub terlebih dahulu lakukan? Dia berkata, buanglah dewa-dewa asing. Kenapa? Karena penyembahan yang sejati selalu dimulai dengan membersihkan hati. Teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, masa-masa in between seringkali menjadi masa di mana Tuhan mengajak saya dan saudara membersihkan dewa-dewa asing yang ada di dalam diri kita. Apa itu di masa modern ini artinya? Zaman sekarang tentu bukan berbentuk patung lagi ya. Tetapi mungkin itu adalah ambisi. Betul? Mungkin itu adalah uang, harta, pekerjaan. Sesuatu yang mengambil posisi Tuhan dalam hati kita. Itu namanya berhala. Jadi kalau engkau dimasukkan Tuhan ke masa in between, mungkin itu Tuhan sedang bekerja dan Tuhan mau memastikan, memanggil saya dan saudara untuk tetap menjadikan dia itu nomor 1 di dalam kehidupan kita. Enggak cukup loh kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Ya kan? Tetapi seluruh identitas saya dan saudara melekat pada pencapaian target-target yang melebihi Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau Tuhan bertanya hari ini, dia bertanya, Leo, siapa lagi di sini ya? Ada Gladys, apakah aku masih menduduki tempat tertinggi di atas tahta hatimu?
Karena sebelum kita datang menyembah, selalu ada sesuatu yang harus kita letakkan di bawah salib Tuhan. Saya sangat menyukai ya perkataan C.S. Lewis yang berkata seperti ini. Before you can truly worship, you must first lay down what competes for the throne of your heart. Jadi sebelum kita benar-benar bisa menyembah, kita sering diajak dan diingatkan, ayo menjadi penyembah yang sejati. Tapi penyembah yang sejati itu terjadi waktu kita bisa meletakkan terlebih dahulu segala sesuatu yang bersaing memperebutkan tahta hati saya dan saudara. Saya pengen berhenti di bagian ini. Ayo coba cek. Boleh enggak Pastor Henny bekerja keras? Punya goal di dalam hidup kita. Boleh banget kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Betul? Para kepala keluarga di tempat ini. But remember, kalau itu yang menempati tahta tertinggi di dalam hidupmu, hati-hati. Itu namanya berhala. Dan kau tidak pernah akan bisa menjadi penyembah yang sejati. Karena tempat itu sudah diduduki oleh sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar menginginkan lagu-lagu kita ya di dalam saat kita menyembah. Dia menginginkan hati saya dan saudara. Ketiga, battle itu berbicara tempat sebagai sebuah tempat di mana saya dan saudara mencari kehendak Tuhan. Menarik sekali. Di dalam Hakim-Hakim, kalau Bapak dan Ibu baca ya 20 ayat 18 ini ternyata di waktu-waktu kemudian battle itu menjadi sebuah tempat di mana kalau orang mau mencari kehendak Tuhan, mereka itu datang ke battle. Jadi mereka datang ke sini, di sana mereka bertanya kepada Allah. Lihat ya, di ayat ke-18 ini mereka bertanya, siapa yang boleh berperang dulu melawan Bani Benyamin gitu kan. Kemudian Tuhan menjawab, oh yang boleh berperang itu adalah suku Yehuda. Kemudian di ayat 26 juga kita lihat lagi satu contoh ya. Bangsa Israel itu sampai di battle, mereka menangis, berpuasa. Untuk apa? Mereka bertanya kepada Allah. Jadi kalau saya dan saudara ada di masa in between, mungkin Tuhan sedang memberi kesempatan kepada saya dan saudara untuk sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidupku? Ya kan? Kenapa harus begitu? Karena seringkali saya dan saudara itu melakukan kebalikannya. Yang sering kali kita lakukan di dalam doa-doa kita kan begini. Tuhan berkati rencanaku, ini planningku, ini target-target di dalam hidupku. Tuhan setujui dong, ini keputusanku. Ini the best decision yang sudah aku pikirkan dengan semua nasihat yang sudah aku kumpulkan dari orang-orang yang hebat di bidangnya. Tuhan tolong dong bikin berhasil apa yang sudah aku pilih. Betul? Kita seringkali terlalu pintar ya. Sehingga doa kita itu adalah minta persetujuan Tuhan. Padahal pertanyaan yang benar adalah, Tuhan apa kehendak-Mu? Coba kita katakan bersama-sama 3 kali. Tuhan, apa kehendak-Mu? Tutup matamu, katakan, Tuhan, apa kehendak-Mu? Apa kehendak-Mu Tuhan buat masa depanku? Apa kehendak-Mu Tuhan? Coba kesampingkan dulu itu semua rencana-rencanamu. Start. Mungkin kadang-kadang kita perlu start dari nol. Dan kembali tanya kepada Tuhan. Enggak mudah. Percaya saya, sangat tidak mudah. Tapi, ya kan, iman itu bukanlah usaha kita memaksa Tuhan. Betul?
Iman itu berarti kita percaya Tuhan memegang masa depan. Oleh karena itu kita benar-benar bisa berserah. Jangan hanya memperlakukan Tuhan seperti apa? Paranormal ya. Datang untuk mengetahui masa depan. Besok gimana ya Tuhan? Usaha saya jadi atau tidak ya Tuhan? Dia jodoh saya ya Tuhan? Iya enggak sih? Tetapi kita belajar untuk menjadikan Tuhan adalah Tuhan. Kita nggak perlu tahu masa depan semuanya. Tapi waktu kita bertanya kepada Tuhan, kita percaya Dia yang pegang masa depan. Dan yang terakhir yang sangat luar biasa, Betel di kemudian hari juga menjadi tempat sumber pengajaran. Apa yang bisa kita lihat di ayat-ayat ini? Di dalam 2 Raja-Raja dikatakan Betel itu kelak menjadi tempat tinggalnya para nabi. Ya, di tempat para nabi itu di situ dilakukan ya pengajaran, pembentukan, tempat generasi-generasi baru dilahirkan, tempat orang belajar firman di situ. Karena itu di situ ada Elia dan Elisa. Kita lihat ya di situ ya, ada beberapa bagian dalam firman Tuhan yang menunjukkan Betel itu tempat pengajaran. Artinya apa? Saya dan saudara ya tidak cukup hanya berkata kayak gini, dulu kan aku udah pernah ketemu dengan Tuhan. Dulu aku pernah mengalami loh mujizat Tuhan dalam hidupku. 10 tahun yang lalu Tuhan pernah loh berbicara kepadaku. Tetapi kadang-kadang Tuhan masukkan saya kembali ke ruang tunggu kehidupan. Untuk apa? Untuk tujuan ini. Untuk benar-benar bertanya. Apa yang Tuhan katakan hari ini? Apa yang Tuhan ajarkan hari ini? Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Setiap hari kita membutuhkan firman yang segar. Lebih keras lagi. Setiap hari kita membutuhkan hati yang terus diajar. Setiap hari kita membutuhkan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Katakan 10 kali lebih keras. Banyak orang mengejar pengalaman rohani, tetapi Tuhan sedang membangun kedewasaan rohani. Gunakan ruang tunggu di dalam kehidupanmu, masa-masa in between dalam hidupmu untuk belajar tentang firman lebih lagi. Amin. Dan orang yang kedua, kita akan pakai waktu beberapa menit ini untuk melihat. Tadi sama-sama paham ya, orangnya sama, yaitu masuk dengan keadaan yang dipenuhi ketakutan. Kalau orang yang kedua ini, dia takut karena apa? Ya, kita baca ya bersama-sama dengan cepat, tidak banyak ayatnya. Kita baca terlebih dahulu. Para wanita, kemudian pria, wanita, pria dan wanita, baca dengan cepat dan keras 2, 3. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim. Lalu diam di sana, ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. 26. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa itu akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ayat 29 baca bersama-sama 2, 3. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Saya mau mengajak kita lihat ya ayat demi ayat. Kita lihat di sini Yerobeam itu datang ke Betel dengan penuh ketakutan.
Dia berkata jangan-jangan, ya kan? Nanti mereka kembali kepada tuan mereka. Jangan-jangan kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud. Bagaimana kalau kerajaanku hilang? Bagaimana kalau masa depanku hancur? Bukankah seperti itu ketakutan bekerja dalam hati kita? Begitu banyak bukan di dalam diri kita perkataan bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Bagaimana kalau? Persis seperti Yerobeam. Bagaimana kalau hasil pemeriksaan dokter buruk? Bagaimana kalau usahaku gagal? Bagaimana kalau anakku gak berubah? Bagaimana kalau aku terus sendirian seumur hidupku? Ya, ketakutan itu ya, mungkin gak sekeras suara saya yang teriak-teriak hari ini. Mungkin dia datangnya berbisik. Tetapi dengar baik-baik. Kalau kita biarkan ya, suara ketakutan yang datang terus menerus seperti tadi saya bilang, sedikit demi sedikit itu, akhirnya kalau kita tidak stop, itu kita bakal percaya kepada suara ketakutan itu yang ada di dalam diri kita, betul nggak? Pernah mengalami itu? Lama-lama kita jadi percaya. Bahkan lebih percaya daripada suara Tuhan. Jadi bagaimana ketakutan itu bekerja? Kita mulai mempercayai ketakutan daripada janji Tuhan. Kita mulai kompromi. Dan akhirnya kita melihat ya, si Yerobeam ini mulai tidak taat. Ironis banget. Waktu hati dia berubah, bahkan sesignifikan itu kita lihat Betel itu berubah. Dia membuat berhala-berhala dan bahkan dia menyuruh seluruh rakyatnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kalau Bapak dan Ibu buka di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Tuhan itu udah pernah berjanji loh kepada Yerobeam. Janjinya kayak gini. Jika engkau Yerobeam mendengar segala yang kuperintahkan kepadaku. Maka aku akan menyertai engkau. Aku akan membangun bagimu satu keturunan yang teguh. Jadi dia gak usah ketakutan. Kalau rakyat itu akan kembali. Ya akan meninggalkan dia. Tetapi karena dia percaya kepada ketakutannya, ya kan? Maka dia lebih mempercayai daripada janji Tuhan. Bahkan yang kedua, ini yang terjadi kepada Yerobeam. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ketakutan itu sangat menjebak dia. Ketika berkat menggantikan Tuhan ya. Ini yang terjadi. Kita lihat ya. Di dalam Yerobeam. Tujuan utamanya dalam hidup dia adalah mempertahankan tahta. Mempertahankan posisi. Berkat. Sehingga akhirnya kita melihat dia menjadikan Betel tempat penyembahan berhala. Jadi hari ini Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perenungannya sangat sederhana. Firman Tuhan akan berakhir. Tetapi pertanyaannya bisa dengan mudah saya dan saudara jawab. Kalau hari ini Tuhan bertanya, aku sudah memberikan diriku kepadamu. Tetapi mungkin aku tidak bisa memberikan semua yang kamu minta. Apakah aku cukup bagimu? Setiap kita bisa merefleksikan pertanyaan ini dengan menjawab pribadi. Inti kekristenan itu sebenarnya adalah memiliki Tuhan sebagai yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Karena ketika saya dan saudara memiliki Tuhan, kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita hanya memiliki berkat tanpa Tuhan, pada akhirnya kita bakalan kehilangan segala-galanya. Amin. Yuk kita mengakhiri renungan pada
Minggu pagi ini dengan sebuah refleksi yang mendalam. Saya mengajak kita menutup mata kita ya. Saat engkau duduk di tempat dudukmu, mungkin kita ada di dalam masa-masa nih, sama awalannya. Seperti Yakub dan juga Yerobeam. Sama-sama kita ada di battle. Sama-sama ada di musim in between. Sama-sama ada ketakutan-ketakutan di dalam hati saya dan saudara. Tapi jelas ada perbedaan. Yakub bawa ketakutannya kepada Tuhan, mengganti dengan iman. Sedangkan Yerobeam membiarkan ketakutannya menggantikan Tuhan. Renungkan di masa in between ini, di battle ini, apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Saya mengundang tim Praise and Worship menyanyikan lagu ini. Ambil waktu ini untuk berefleksi, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Step-step firman sudah jelas. Ambil waktu merefleksikannya dalam hidup saya dan saudara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Amin. Melewati tangis, Yes. rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bergerak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Yes. tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin, amin, amin. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Setiap kata-kata dari lagu ini sangat powerful banget ya teman-teman ya. Setiap kata-kata lagu ini seolah-olah berkata, Tuhan, Engkau itu yang tertinggi di dalam kehidupanku. Kalau aku pegang Engkau, kalau aku punya Engkau, itu lebih dari cukup ya Tuhan. Jawaban dari doa-doaku mungkin belum ada. Masalahku pun mungkin memang masih ada. Aku belum tahu pasti kapan itu selesai. Tapi hari ini aku mau ubah ketakutanku Tuhan menjadi iman. Iman. Iman kepada pribadimu Tuhan. Yang tidak pernah berubah. Iman kepada pribadimu. Yang lebih cukup. Lebih dari mampu. Iman kepada pribadimu Tuhan. Yang berjanji menyertai aku di lembah kekelaman. Hari ini
Saya pengen mengajak kita semua mengambil sebuah keputusan yang radikal, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kadang kita perlu keras kepada diri kita sendiri. Dan kita harus berani berkata, Henny, stop. Stop. Jangan biarkan ketakutan itu memenuhi pikiranmu. Hentikan waktu dia berbisik pelan-pelan. Hentikan itu sebelum menjadi sebuah pemikiran yang menjebak, menjerat, membuat engkau akhirnya akan mulai berkompromi, membuat engkau akhirnya melupakan bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada segala sesuatu yang engkau takutkan. Ayo, kuasa Tuhan itu sudah ada. Tetapi apakah engkau berani keras kepada dirimu sendiri? Berani menumpangkan tangan kepada pikiranmu, kepada hatimu. Dan engkau berani berkata, aku tidak mau menjadi budak ketakutan ini. Dan saya juga ingin mengajak setiap kita, ada 4 poin yang sangat penting, yang mungkin menjadi clue. Waktu engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan kok lama banget ya masa aku menunggu ini. Tetapi jelas banget hari ini Tuhan memimpin engkau. Masa-masa tunggu itu bisa menjadi waktu yang sangat indah. Karena di situ engkau bertemu dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan menunjukkan kepadamu berhala-berhala apa yang menjadi tahta di dalam kehidupanmu. Di masa itu mungkin Tuhan ingin engkau mencari kehendaknya lebih lagi. Mungkin itu menjadi masa di mana ada titik balik dalam hidupmu, turning point. Engkau menemukan kehendak Tuhan yang sempurna, yang engkau belum tahu sebenarnya selama ini, yang dimana hidupmu hanya ikuti saja alur flow kemana angin membawamu. Dan masa in between, masa dimana Tuhan mau engkau secara serius mencari Tuhan, firman-Nya, bertumbuh, diubahkan menjadi semakin seperti Dia. Ayo jemaat Tuhan, kalau engkau mau melakukan 2 hal ini dalam hidupmu, berdiri, bukan sekedar berdiri karena diajak oleh yang membawa firman, tetapi berdiri dengan sebuah keputusan yang bold di hadapan Tuhan. Yes, it's me Lord. Ini aku Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. I will stop every fear. Semua ketakutan. Oh, rabata syere rebete karabarata kashe. Katakan sama-sama lagu ini. Yes. Amen. Ini deklarasi imanku Tuhan. Haleluya. Yes. Yes. Ini iman kami Tuhan. Haleluya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan. Yes Lord. Yes. Yes Lord. Haleluya. Amin. 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 Yes Jesus. Padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, Padamu Tuhan yang setia. Yes. iman yang aku pegang, Padamu Tuhan yang setia. Kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan telah disampaikan. Haleluya. Kita yang percaya
setiap firman-Mu Tuhan yang sudah diperdengarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia atas setiap kehidupan kami semua. Terus Roh Kudus berbicara di hari-hari di mana kami lewati sejak hari ini 1 minggu ke depan, di mana kami boleh terus Tuhan beri kesempatan untuk beribadah, menguatkan, meneguhkan kami. Kami belajar Tuhan di masa-masa di mana kami berada dalam in between period ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan terus membentuk kami. Untuk semakin hari kami Tuhan Yesus semakin didewasakan dalam kerohanian kami. Kami bersyukur buat firman. Tuhan menguatkan semua orang yang saat ini Tuhan berdiri, mengangkat tangan, membutuhkan Tuhan peneguhan demi peneguhan dalam kehidupan mereka. Kami cover setiap kehidupan jemaat mulai hari ini lagi Tuhan. Untuk hari-hari mendatang. Terima ya teman-teman Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Penguatan, peneguhan, konfirmasi yang dikerjakan oleh firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua hari ini. Setiap kita yang sungguh diberkati oleh firman Tuhan hari ini bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang berfirman tengah-tengah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom EFGF Jogja, saya Lina. Saya pengen kesaksian buat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, di mana 2 tahun ini terakhir ini menjadi season yang tidak mudah buat saya, karena ternyata saya divonis dengan sakit kanker payudara. Ternyata kanker saya ini stadiumnya sudah stadium 4, stadium lanjut. Secara medis dokter bilang bahwa saya tidak ada harapan, mungkin bisa dibilang hanya beberapa bulan saja waktu saya untuk bertahan. Secara manusia saya takut, seakan-akan kayak kematian itu di depan saya gitu. Saya merasa bahwa saya tidak ada pengharapan lagi, apalagi ketika dokter bilang bahwa dengan kondisi saya yang stadium 4, survival rate saya ini sangat rendah sekali. Tapi di situ Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan kuasanya yang ajaib, bahwa apa yang menurut manusia mustahil, tidak ada yang mustahil buat dia lakukan. Singkat cerita, saya berobat, bahkan saya akhirnya ditunjukkan untuk bisa berobat keluar. Disitulah Tuhan memakai banyak orang untuk support saya lewat doa dari mereka, dari teman-teman, dari pemimpin, dari tim pendoa, dari jemaat, dari semua orang yang Tuhan pakai mereka sebagai kepanjangan tangannya. Itu menjadi support buat saya untuk tetap kuat sampai hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat saya ini belum selesai. Saya tahu bahwa yang Tuhan mau bukan soal menyembuhkan hanya di fisik saya, tapi yang Dia juga mau memulihkan adalah jiwa saya. Jadi semua proses ini saya belajar untuk melewatinya, berjalan dengan Tuhan, dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian di EFGF Jogja ini. Saya punya keluarga, saya punya komunitas iCare yang membantu saya untuk bisa melewati semua season yang tidak mudah ini, dan dukungan dari keluarga saya juga, terutama mas suami, anak, itu membantu saya untuk tetap semangat untuk melewatinya. Saya sekali lagi bersyukur sekali buat kebaikan dan pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan mulai dalam hidup saya, Dia akan menyelesaikannya, Dia akan menyempurnakannya, karena Dia Jehovah Rafa. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia Allah Immanuel, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya sekalipun. Jadi itu yang saya pegang. Saya mau hidup di atas janji firman Tuhan, bukan di atas kenyataan yang ada. Pengobatan saya sampai saat ini masih berjalan dengan dukungan, dengan support dari semuanya. Saya percaya bahwa saya bisa melewatinya dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya akan terus meminta dukungan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, saudara-saudara, karena saya tahu bahwa ketika saya punya banyak dukungan dari keluarga di EFGF Jogja, teman-teman semua, pemimpin, itu membuat saya bisa standing strong melalui semua season dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo EFGF Jogja, terima kasih untuk kesaksian Bu Lina. Bulan ini kita akan memasuki seri khotbah yang baru yang berjudul The In Between. Seringkali hidup membawa kita berada di antara janji Tuhan dan pengedapannya, di antara doa yang kita panjatkan dan jawaban yang masih kita nantikan, di antara harapan dan kenyataan yang sedang kita jalani. Namun, justru di musim in between itulah Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan kepercayaan kita kepadanya. Mari kita belajar bersama sepanjang bulan Juli dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat semuanya terjadi. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah pertama pukul 9 pagi ditempatkan di EFGF Jogja. Ibadah kedua pukul 11 pagi juga ditempatkan EFGF Jogja. Dan juga ibadah ketiga yaitu online service pukul 13 melalui channel YouTube. Ajak keluarga
keluarga dan teman-teman kalian untuk beribadah bersama ya. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kesaktian Ibu Lina hari ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya menjalani musim in between sendirian. Karena itu kami mengajak setiap kalian untuk bertumbuh bersama melalui iCare. Di iCare kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi juga berbagi hidup, saling mendoakan, saling menguatkan, dan berjalan bersama sebagai keluarga rohani. Temukan komunitas iCare yang paling cocok untuk kalian melalui link di bio Instagram IFJF Jogja. Dan jika saat ini kalian sedang melewati musim yang berat, sedang bergumul dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, atau apapun yang ada di hati kalian, kami ingin bersama kalian. Tim Prayer Ministry IFJF Yogyakarta siap mendukung dan mendoakan setiap pergumulan yang kalian hadapi. Silahkan scan QR Code yang tersedia di layar untuk mengirimkan pokok doa kalian. Karena kita percaya tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian dalam keluarga Tuhan. Dan bagian yang indah dari ibadah adalah ketika kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank, tunai, kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui kemurahan dan ketaatannya. Jangan lupa untuk follow sosial media IFJF Jogja di Instagram, TikTok, dan YouTube di @IFJFJogja. See you next week. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa ya. Berapa banyak sungguh merasakan ya Tuhan berbicara, kalau Anda tadi ingat ya, dari pujian, firman ya Bapak Ibu sampai kepada kesaksian. Tolong sampaikan iCare Leader Bro Edi kepada Lina, saya kira saya perlu respect dan salut kepada Lina. Kalau Anda menyaksikan, mendengarkan, ya sampaikan ya. Kalau Anda memperhatikan dia masih dalam pengobatan. Seringkali kita berani saksi kalau udah semuanya selesai dan sebagainya. Saya kira pahlawan iman yang lagi menghidupi tema in the between period ini salah satunya Lina. Saya dengar beberapa hari ini keadaan kurang baik ya. Dalam 1 minggu ini kita terus dukung dalam doa. Biar semua ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan tentunya bagi setiap kita semua juga yang hadir di sini boleh kembali dikuatkan. Ayo dong beri tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi ya. Sampaikan salut dan respect saya kepada Lina. Kita terus berdoa buat Lina. Sekarang kita bersama-sama, saya rindu untuk kita berdoa buat setiap persembahan. Ada kabar baik juga, sukacita ya. Kemarin Elkan, adik dari salah satu leader kita, anak ya adik. Ya tingginya udah sama sih, jadi ngomongnya adik ya. Memberi diri untuk dibaptis dan beberapa hari ini. Hai Lina, ada Lina di sana. Aduh Lina, I love you. Tepuk tangan buat Lina juga, gelap ya. I love you, Andi, respect ya. Buat kalian luar biasa. Tadi saya mau bilang, Edi sama John ini sebentar lagi akan juga berdua lagi karena Elkan akan sekolah ke Karawaci. Jadi kita senasib ya Bro Edi ya, kita akan sering-sering double date bersama-sama. Puji nama Tuhan. Yuk, Robi Vivi juga ada, semuanya di sini udah masuk di emptiness period ya. Puji nama Tuhan. Mari kita satu hati terima berkat ini. Kita baca sama-sama sebelum kita memberi ya. Ibrani 13 ayat 15, 23. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan, aku berdoa setiap persembahan yang akan diberikan tentu dengan rela hati dan sukacita. Hamba gunakan otoritas daripadamu dalam nama Yesus melepaskan berkat Tuhan. Lipat ganda bahkan kepada setiap yang memberi dengan rela dan sukacita. Dan mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bolehkah dengan kasih dan hormat dan rasa sayang, saya pengen ngajak Lina dan Andi bisa maju ke depan. Kita stay dulu di sini yuk, maju ke depan. Saya pengen berdoa bagi kamu ya, Ciheni. Boleh ya, Lina, Andi, saya terkejut ternyata Lina ada di sini dan Andi juga. Boleh bersedia maju ke depan. Saya pengen berdoa bagi kalian. Yuk kita kasih semangat dulu buat Lina, buat Andi ya. Iya, puji Tuhan. Andi boleh temenin Lina? Ayo, oke, nggak usah oke. Ya Lina ya. Yuk kita sambut dulu saudara semuanya, pahlawan iman kita sini Lina. Kita doa sama-sama ya. Buat Lina, kita satu hati sepakat sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Lina. Ini bukan hal-hal yang kami mau lakukan sesuatu gimmick dan bukan, tapi kami sepakat Lina terima ya kesehatian kita jemaat. Kalau kemarin kita berdoa buat Kim anak Mesli, sekarang kami berdoa buat kekasih
Tuhan Yesus, kekasih-Mu Tuhan Lina, kami menumpangkan tangan dalam nama Yesus. Kesembuhan itu milik Tuhan. Kami percaya benar kata Lina, Engkau adalah namanya Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Saat ini kami bersepakat melepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Berdaulat Tuhan atas kehidupannya. Tuhan Yesus buat Andi, Tuhan Yesus buat Emma anaknya. Lina terima ya di dalam nama Tuhan Yesus Lin. Kami lepaskan berkat Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera melampaui segala akal turun atas-Mu. Dan kami percaya ini akan menjadi kemuliaan dan membesarkan nama Tuhan. Yang sepakat melepaskan berkat Tuhan, Bapak urapan Tuhan atas Lina, katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita sama-sama. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Engkau baik-baik mendengar firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu demikian janji Tuhan hari ini. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Engkau terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Sekarang Bapak Ibu angkat kedua tangan kita, terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang menerima berkat terbaik sepanjang ibadah hari ini, katakan amin. God bless you, happy Sunday everybody. Tuhan memberkati.